Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ICT. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi Pitagoras untuk kelas 6 SD dengan tema Seminyak Bali. Pasti kalian bertanya-tanya nih, kenapa kok latar belakang atau backgroundnya kok kuburan, kok serem banget ya? Nah, sebenarnya ini merupakan pemakaman di Kota Seminyak, namanya pemakaman Runyam Bali. Di sini emang khasnya Kota Seminyak, selain kayak pantai-pantai di Seminyak Bali, karena itu sudah banyak orang-orang tahu lah, dia di sini ada pemakaman Runyam di Seminyak Bali. Nah, tapi sebelum masuk ke inti materi, alangkah baiknya kalian semua mengenal nih pemateri-pemateri yang akan mengisi dalam video ini. Jadi cekidot. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eko Ditya Prasetyo. Kalian semua bisa panggil Kak Eko atau Kak Adit. Dan saya berasal dari Jakarta. Selanjutnya dilanjut oleh teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ana Nabila Faradita. Kalian semua bisa panggil Kak Ana. Saya berasal dari Sragen. Halo, salam kenal ya adik-adik semuanya. Selanjutnya dilanjut oleh teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novia Nur Aisyah. Kalian semua bisa panggil aku Kak Nur, asal dari Sragen. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Abian Soleh Saputra. Kalian bisa panggil saya Kak Abi. Saya berasal dari Salatiga. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ida Rahmania. Kalian bisa panggil aku Kak Ida. Aku berasal dari Kabupaten Karanganyar. Salam kenal semuanya. Bisa dilanjut oleh teman aku. Halo, salam kenal semua. Perkenalkan, nama saya Nabila Zaki Nafisa. Saya berasal dari Sragen dan kalian bisa memanggil saya Nabila. Ya, baik teman-teman. Jadi sebelum kita melanjutkan ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran kita pada materi Pitagoras ini. Yang pertama itu adalah memahami materi Pitagoras itu sendiri. Yang kedua itu adalah menggunakan penalaran pada pola dan sifat Pitagoras. Yang ketiga itu adalah menyelesaikan masalah Pitagoras. Yang keempat, kita nanti akan mempelajari tentang menerapkan konsep Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Oke adik-adik, sebelum memasuki materi ini, aku mau bertanya. Nah, waktu adik-adik berwisata atau sebenarnya ke pantai, adik-adik pastinya kan melihat ya pohon kelapa. Nah, di situ kita gimana sih cara menghitung jarak pandang kita terhadap pohon kelapa dan nah, oke, gimana caranya untuk jarak pandang kita terhadap pohon kelapa dan lumutnya? Dari situ kita aku akan menjelaskan ya caranya itu dengan menggunakan teorema. Sebelumnya udah pada tahu belum ada teorema itu apa? Nah, teorema Pitagoras itu dinamai oleh Pitagoras. Nah, Pitagoras itu adalah seorang filsuf dan matematikawan asal Yunani pada sekitar 570 sampai 409 sebelum Masehi. Oke, selanjutnya akan dibahas materinya oleh Kak. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Abian Soleh Saputra dan di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu teorema Pitagoras. Nah, seperti yang kita bisa lihat di layar, teorema Pitagoras adalah suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu dari sisi sebuah segitiga siku-siku. Nah, kita di sini bisa mencari sisi miring, alas, atau sisi tegak. Nah, cara nyarinya itu gimana sih? Yang pertama, kita harus mengetahui hukum Pitagoras itu seperti apa. Nah, hukum Pitagoras itu hanya berlaku pada segitiga siku-siku, yang berarti mempunyai sudut 90 derajat. Nah, teman-teman bisa mencari sudut sisi miring, alas,
dan tegak, sisi tegak, itu dengan syarat yang pertama adalah segitiga siku-siku, yang artinya memiliki sudut 90 derajat. Nah, rumusnya kita bisa lihat, yaitu C sama dengan A, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau kita bisa tulis C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Yang kedua, itu A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat. Atau kita bisa tulis A sama dengan akar dari C kuadrat minus B kuadrat. Yang ketiga, kita bisa tulis B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Atau kita bisa tulis dengan B kuadrat sama dengan akar dari C kuadrat minus A kuadrat. Begitu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan Segitu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bye-bye. Oke adik-adik, setelah kita mempelajari materi Pitagoras, sekarang kita akan mempraktekkan dengan contoh soal. Nah, di sini diketahui sebuah tangga dengan panjang 5 meter disandarkan ke tembok, dan tinggi tembok tersebut adalah 3 meter. Berapakah jarak antara kaki tangga dengan tembok yang dicapai tangga? Oke, kita biar lebih mudah, kita bisa gambarkan dulu ya, permisalannya seperti ini. Nah, di sini ada tembok yang tingginya 3 meter dan ada tangga dengan sisi miring 5 meter. Nah, yang ditanyakan adalah jarak antara kaki tangga ke tembok, atau bisa kita misalkan dengan X. Nah, diketahui C sama dengan 5 meter, B sama dengan 3 meter. Ditanya panjang dari X. Bisa kita masukkan aja rumusnya, X sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi B kuadrat. C kuadrat itu sama dengan 5, dan B kuadrat itu sama dengan 3. 5 kuadrat sama dengan 25, 3 kuadrat sama dengan 9. 25 dikurangi 9 sama dengan 16. Nah, akar dari 16 sama dengan 4. Nah, jadi begitu ya adik-adik. Jadi jarak antara kaki tangga hingga tembok adalah 4 meter. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada gambar kapal. Kita lihat soalnya dulu. Carilah tinggi dari layar kapal tersebut. Oke. Nah, di sini diketahui C sama dengan 5 meter. Sisi miringnya adalah 5 meter. Dan A sama dengan 4 meter. Alasnya adalah 4 meter. Yang ditanyakan adalah tinggi tiang layar kapal. Nah, kita yang ditanyakan adalah kita mencari tinggi dari tiang layar kapal tersebut. Oke, bisa kita masukkan rumus Pitagoras yang tadi. Di sini yang kita cari adalah dimisalkan dengan B. B sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi A kuadrat. C itu sama dengan 5 dan A sama dengan 4. 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. 5 kuadrat itu sama dengan 25. 4 kuadrat itu sama dengan 16. 25 dikurangi 16 sama dengan 9. Akar dari 9 sama dengan 3. Oke, mudah ya teman-teman. Sekarang bisa kita lanjut ke latihan soal. Bisa dikerjakan terlebih dahulu ya teman-teman. Pakai diketahui, ditanya, dan dijawab. Oke, aku tunggu ya. Oke, jadi adik-adik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran pada hari ini yaitu teorema Pitagoras adalah rumus matematika yang membantu kita dalam menghitung panjang sisi segitiga siku-siku. Rumusnya adalah
C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana C adalah sisi miring, A adalah sisi alas, dan B adalah sisi tinggi.